Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, baiklah untuk kali ini materi bimbingan konseling ya. Materi kita hari ini bimbingan konseling. Kita akan membahas ya materi kita strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Jadi anak-anak ya harus tahu strategi belajar yang baik itu seperti apa. Gaya belajar kalian itu yang pas, yang cocok itu seperti apa. Nah ini harus kalian ketahui macam-macam gaya belajar ya, karena setiap anak itu berbeda, gaya belajarnya berbeda. Kalian harus mengetahui gaya belajar kalian yang pas untuk diri kalian itu gaya belajar yang seperti apa. Nah ini karena gaya belajar itu ada bermacam-macam ya. Setiap orang mempunyai atau memiliki gaya belajar tersendiri. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditorial, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Itu marilah kita belajar bersama-sama ya melalui materi yang saya sampaikan lewat YouTube ini. Tujuannya apa? Supaya anak-anak dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar strategi belajar untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Ya, baiklah. Persepsinya pada esensinya belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap, mulai dari bayi hingga remaja. Seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau cacat mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ya, ciri-ciri belajar atau hakikat belajar. Adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik maupun nilai dan sikap atau disebut afektif. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru hingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kebiasaan belajar ya, sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali ya, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Ada yang mengalami seperti ini apa tidak? Nah, seperti gambar di sini, udah belajar tapi kok nggak masuk otak ya. Ini banyak juga kan yang mengalami seperti ini. Kadang ada yang bacanya sedikit tetapi kok ternyata dia lebih bisa. Nah ini ternyata gaya belajar memang berbeda ya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru atau pendidik, namun sulit untuk memahaminya. Pengertian gaya belajar
Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Nah, kita harus mencari gaya belajar yang tepat untuk kita itu apa. Ini kita sampaikan mengenal tipe gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Maksudnya apa? Nah, tipe gaya belajar visual ini adalah tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Dia lebih suka melihat daripada mendengar, ya. Ketika dia melihat itu lebih memahami ketimbang dia mendengarkan. Ini namanya gaya belajar visual. Terus tipe-tipenya apa? Ciri-cirinya gaya belajar visual itu seperti apa? Mungkin nanti bisa diterapkan dirinya sendiri. Oh, ini saya apa bukan ini? Saya banget apa bukan ini, ya. Ciri-cirinya mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Ya. Dia lebih mudah mengingat apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Tidak pandai memilih kata-kata dalam istilah. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi, perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun. Nah, ini ciri-ciri visual. Lebih suka baca daripada dibacakan. Ya, biasanya rapi, teratur, teliti, ya, perencana yang baik. Strategi belajar tipe visual ini belajarnya dengan gambar-gambar. Nah, ini belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat pengelompokan. Nah, ini strategi belajar tipe visual seperti itu, ya. Terus yang kedua apa? Tadi visual dengan melihat. Yang kedua adalah auditorial, ya. Tipe belajar yang banyak menggunakan telinga audio, ya, mendengar audio sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Nah, ini gaya belajarnya gaya belajar auditorial. Belajar atau belajar dengan cara mendengarkan. Ini telinganya. Dia lebih suka mendengarkan daripada melihat, daripada membaca. Berarti gaya belajarnya auditorial. Audio. Ciri-ciri orang auditorial seperti apa? Suka bicara pada dirinya sendiri. Ya, bicara dengan dirinya sendiri. Bicara dengan dirinya sendiri, yaitu sukanya seperti itu memang. Terus mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Nah, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Ketika dia belajar ada keributan, dia itu mudah terganggu. Menyampaikan mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Dia nggak suka nulis itu, nggak suka, tapi dia pandai bercerita. Ini termasuk ciri-ciri auditorial. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Nah, jadi dia lebih langsung, ya. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi, ya. Jadi dia praktek langsung, lebih suka praktek langsung. Suka menjelaskan dengan panjang dan lebar. Jadi kalau sudah cerita dia itu hebat, ya. Strateginya apa? Kalau kalian punya ciri-ciri auditorial seperti itu, kalian harus punya strategi. Membaca dengan suara atau bercerita, jangan dipatin. Berarti kalau baca itu harus dengan suara. Menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. Menulis ulang yang dipelajari. Jadi membuat rangkuman atau
ringkasan yang sudah dipelajari. Diskusi, berdebat, dan wawancara. Sering-sering diskusi, sering-sering berdebat. Berdebatnya berdebat tentang ilmu, bukan berdebat berkelahi ya. Atau wawancara. Nah, ini juga cocok ya. Ini strategi yang cocok untuk auditorial. Mendengarkan melalui kaset ya, seminar, lokakarya. Kalau sekarang ya bukan kaset lagi lah, flash disk ya. Nah, ini adalah strateginya. Yang kedua, yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Kalau visual tadi dengan melihat, auditorial tadi dengan mendengar, sekarang kinestetik ini langsung. Dia lebih suka praktek langsung apa yang dipelajari. Jadi lebih cepat daripada baca teori, dia langsung praktek cepat. Orang-orang yang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Nah, jadi dia tidak suka bertele-tele, itu tidak suka ya. Jadi dia langsung suka praktek. Ciri-cirinya seperti apa? Bicara dengan pelan, caranya pelan. Terus banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu lama. Belajar sebentar saja dia sudah tidak betah, ya duduk sebentar dia tidak betah. Ya inginnya bergerak terus ke sana kemari, seperti itu. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Nah, dia lebih suka menghafal nggak diam, tetapi dia berjalan bolak-balik ke sana kemari. Tapi hafal juga. Nah ini memang kita tadi seperti itu. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah jadi kalau bicara itu mimik tubuhnya itu seolah-olah juga ikut bicara. Gitu. Terus menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Nah ini membaca jarinya ditunjuk-tunjukkan seperti itu. Adalah kinestetik. Sekarang strateginya seperti apa? Strategi belajar tipe kinestetik. Nah ini harus kalian juga harus tahu ya. Melakukan praktik, sering-sering saja melakukan praktek. Teorinya sedikit ya. Tapi sering praktek. Nah ini tentunya anak-anak di SMK ini sangat cocok sekali ya untuk tipe kinestetik ini. Karena di SMK itu kebanyakan praktek daripada teori. Mengamati demo atau contoh konkret. Kalau jurusan TKJ harus mengamati langsung, misalnya menyambung kabel, langsung diamati. Setelah itu praktek. Dia lebih suka seperti itu daripada dikasih gambar, dikasih contoh di papan tulis. Nah, itu dia suka. Drama permainan aktivitas lapangan sering. Jadi langsung terjun ke lapangan, yaitu bermain ataupun aktivitas langsung di lapangan. Menggunakan model Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, dan lain-lain. Nah, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, untuk mengetahui tipe visual auditorial atau kinestetik nanti akan disampaikan lembar pertanyaan ya, yang akan disampaikan lewat form ya. Saya kira itu. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan kalian semua menerima dan memahami apa yang sudah saya sampaikan. Selamat belajar,